Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Masih tetap di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Kita ingin keluar, jangan lupa pakai masker ya. Kita juga harus membantu agar virus ini tidak menyebar luas. Karena sangat disayangkan, Indonesia yang kaya dengan budaya harus terkontaminasi oleh virus tersebut. Baik, kita akan mulai pelajaran seni tari. Dimulai dari teknik tata pentas tari kreasi. Berikut beberapa bentuk panggung dalam pertunjukan seni tari, yaitu panggung, proscenium atau konvensional, dan arena. Panggung proscenium. Ini adalah panggung yang dapat disaksikan hanya satu arah pandang saja, yaitu arah depan. Sedangkan panggung arena itu dapat disaksikan di segala arah. Panggung arena juga ada beberapa jenis, yaitu panggung arena tapal kuda, arena arena bujur sangkar, dan arena lingkaran. Perhatikan gambar-gambar tersebut. Contoh tari yang menggunakan pentas arena yaitu tari kecak. Kemudian tari yang menggunakan panggung proscenium itu tari 1000 tangan. Perhatikan gambar-gambar. Berikut langkah-langkah penyusunan karya tari. Pertama, kita harus menentukan temanya dulu. Tema apa yang kalian angkat dalam tarian ini? Yang suasananya senang atau sedih, yang tunggal atau berpasangan, dan lain-lain. Kemudian eksplorasi gerak tari. Kali ini kamu harus mencari dan mengembangkan gerak tari yang sesuai dengan tema yang kalian pilih. Kalian juga harus memperhatikan sikap badan dalam melakukan gerak tari, kesesuaian gerak dengan iringan tari, penghayatan. Selanjutnya kalian menyiapkan iringan tarinya yang sesuai dengan tema. Apa itu alat musik atau rekaman video musik yang cocok dengan tarian kalian. Selanjutnya konsep evaluasi dan cara menulis evaluasi. Evaluasi di sini merupakan penilaian yang diberikan pada suatu karya. Nah, di sini kalian dituntut untuk dapat menilai suatu karya orang lain. Evaluasi yang baik itu bersifat membangun, memberi evaluasi sekaligus memberikan motivasi. Dilakukan dengan santun, memuat alasan yang jelas, seimbang, dan adil dalam memaparkan kelebihan maupun kekurangan senimannya. Tari kreasi yang berasal dari tari tradisional yang sudah dikembangkan ini contohnya Alek Tambulilingan dari Bali dan tari kipas dari Sumatera. Tari kreasi dibagi menjadi dua macam, yaitu tari kontemporer dan tari modern. Tari kontemporer adalah perkembangan tari yang terpengaruh dampak modernisasi. Ciri-cirinya, tata tari diciptakan sesuai suasana saat itu. Pola-pola gerakannya lebih bebas dari tari modern. Gerak yang digunakan tidak lagi mendasarkan pada tari tradisional. Contohnya tari yapong, tari bareng-barengan, dan tari carina. Sedangkan tari modern itu sebuah tari yang mengungkapkan emosi manusia secara bebas, atau setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosionalnya yang tidak terikat oleh sebuah bentuk yang berstandar. Ciri-ciri tari modern itu pola gerak yang lebih bebas tapi masih memperhatikan keindahannya, masih tetap berada dalam kerangka tradisi tari suatu suku bangsa. Gerak yang digunakan masih memberikan penekanan pada gerak tumbuh dari gerak tari tradisional. Contoh tari modern ialah tari merak dari Jawa. Jenis penyajian pada tari kreasi yaitu ada 5. Ada tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, drama tari, dan tari bertema. Contoh dari tari tunggal yaitu tari topeng ronggeng dari Betawi. Kemudian tari berpasangan itu contohnya ialah tari payung dari Sumatera Barat yang diciptakan oleh Huriah Adam. Contoh dari tarian berkelompok yaitu tari cente manis dari Betawi, burung enggan dari Kalimantan, tifa dari Papua, yosim pancar dari Papua, dan tari belibis dari Bali.
Contoh drama tari paling terkenal adalah cerita Mata Ati yang bersumber pada gerak tari gaya Mangkunagara. Drama tari ini merupakan bentuk kreasi yang bersumber pada tari tradisi Jawa Tengah. Terakhir, tari bertema dapat dijumpai pada hampir semua jenis penyajian tari, baik dari tari tunggal, berpasangan, tari kelompok maupun tari bercerita. Ini disebabkan tema pada tari merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk judul tari dan pada akhirnya diekspresikan melalui gerak. Untuk menilai karya tari dilakukan dengan memperhatikan konsep estetis yang meliputi sebagai berikut. Wiraga, wirama, wirasa. Wiraga digunakan untuk menilai kompetensi menari, meliputi keterampilan menari, hafal terhadap gerakan tari, ketuntasan kebersihan, dan keindahan. Wirama untuk menilai kesesuaian dan keserasian gerak dengan irama atau iringan, sesuai dan keserasian gerak dengan tempo. Wirasa adalah tolak ukur harmoni antara wiraga dan wirama, serta baik hanya itu penjelasan dari Ibu. Mohon dibaca kembali LKS-nya, belajar di rumah, pahami lagi materinya. Tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar. Kalaupun mau keluar itu pakai masker, oke? Tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Menjaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Lakukan ketika kalian baru saja keluar dari rumah. Oke. Wassalamualaikum.